Semua persidangan itu membuktikan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ semua terus terungkap. Jadi apa yang dilakukan oleh para pengacaranya, buktikan dong kalau itu palsu, buktikan itu terbukti. Kita melihatnya memang ini bodong semua. Dan itu dibuktikan oleh sidangnya KIP itu. Iya, dan nggak ditemuin. Ini ada Bapak Betor Suryadi dan Ibu Mary. Keduanya ini cukup menarik ya, karena ini bakal mengungkap kisah awal dari perjalanan kasus ijazah Jokowi sendiri gitu. Tapi sebelumnya kita sudah mengkonfirmasi ke kuasa hukumnya Pak Jokowi, Pak Sibuan, tapi belum sampai sekarang belum bisa untuk hadir ke sini. Sangat disayangkan juga ya, karena sebetulnya bisa menjadi ruang dialog ya di sini, bisa. Nah, sebelum kita mulai ini kita mau minta elaborasi dari Pak Betor kali ya, mengenai dulu kan sebagai sosok yang mengungkap ya. Ya buat heboh malah. Buat heboh. Jadi sekarang kita akan melihat apa yang pernah dituduhkan kepada Bambang Tri, yang dia bilang Jokowi tidak punya ijazah itu, dianggap dia memfitnah, mencemarkan nama baik. Ternyata dari hasil sidang, dari sidangnya KIP, sidangnya KPU, terus sidangnya lagi CLS di CLS di Solo, segala macam. Semua persidangan itu membuktikan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah SMA itu. Jadi ini ijazah SMA Pak SMA. Jadi dari sidang yang dilakukan oleh Bambang Tri, jadi dari buku Indonesia Undercover itu kan terus dia Jokowi Undercover, Jokowi Undercover. Wah, itu kan terus dia dibawa ke pengadilan. Dia dituntut, dikerjain supaya membuktikan dari mana kamu tahu bahwa itu tidak punya ijazah. Nah, pada waktu itu sangat minim ya, karena belum ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat semesta seperti semua kelompok masyarakat sekarang bisa menggunakan sarana seperti Bonatua, terus Lukas dan kawan Jokowi, terus kawan-kawan UGM di CLS itu. Jadi dari situ semua terus terungkap. Jadi apa yang dilakukan oleh para pengacaranya, buktikan dong kalau itu palsu, buktikan itu terbukti. Jadi runtutan itu semakin jelas. Maka tadi siang saya kontak Bambang Tri karena dia di penjara. Ternyata semua yang dia ungkapkan itu benar, bahwa Jokowi memang tidak memiliki ijazah apapun. Jadi negeri ini dikuasai oleh orang bodong sampai 10 tahun, terus sekarang anaknya juga akan masuk dalam kekuasaan itu. Nah, dari pembicaraan saya dengan Bambang Tri, saya bilang, kamu di penjara karena menuntut itu, sekarang kamu mau menuntut Jokowi apa? Saya menuntut 50 miliar. Jadi nanti kita akan mengorganisir masyarakat Solo yang pro ke Bambang Tri. Kita tentukan tanggal berapa, jam berapa kita ke rumah Jokowi untuk menyampaikan suaranya Bambang Tri bahwa dia di penjara akibat daripada Jokowi yang tidak punya sarjana, tidak punya ijazah. Mas. Iya, itu kira-kira. Jadi pada waktu kami ke Jogja ke Solo itu, tadinya kami mau menanyakan kepada UGM, Bambang Tri, Jokowi ini masuk ke UGM itu pakai ijazah SMA atau SMPP, karena pada waktu itu kan diributkan dia punya dua. Ternyata dari dua-dua itu memang nggak ada masuk. Kalau melihat dari penjelasannya KPU sama KIP, KIP menyatakan tidak ditemukan dokumen ijazah SMA. Nah, jadi di situ kita mau melihat betapa dahsyatnya peranannya si Pratikno bisa menyusupkan Jokowi ke UGM tanpa memiliki dokumen apapun. Nah, kalaupun dia punya dokumen yang diributkan oleh Roy sama si Rismon dan Tifa bahwa ini begini, ternyata itu buatannya Pramuka. Pak, tapi Bapak punya bukti-bukti nggak Pak, bahwa Bapak kan yang pertama kali yang melontarkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di Pramuka, itu buktinya apa sih Pak? Karena itu kan tuduhan. Kalau bukti
belum ya. Jadi tapi para pelakunya itu kan pernah dipenjara dan mereka nggak berani tampil. Tapi bahwa itu sarananya ke sana, siapa yang nggak kenal pasal pramuka kan gitu. Jadi hampir semua kita kenal pasal pramuka dan itu tempatnya berbuat begitu. Pada tahun 2017 itu dulu ada komisionernya KPU berdialog dengan Nasir. Nah, Menteri Ristek membahas tentang ijazah palsu yang ada dari pramuka itu. Jadi apa ya? Kalau kita mau buktinya kan memang belum dapat ya. Artinya kita setelah peristiwa itu terus pasar dibakar kan. Terus kita juga mencari pelaku 2 orang itu. Ternyata 2 orang itu nggak berani muncul sampai sekarang. Jadi urutannya itu kita menemukan beberapa indikasi lah ya. Jadi ada orang yang mengaku pernah berusaha pengetikan skripsi di lokasi itu selama berapa belas tahun. Terus dia pernah keluar, terus dia pulang ke Solo, terus di Solo itulah terus terbentuknya peristiwa 2005, ijazah 2005 yang kata Rustam itu dilakukan oleh Eko dan kawan-kawan itu. Jadi dari situ mulai bisa diurut. Nah, satu orang yang pernah mengaku bahwa dia punya usaha di pramuka, dia pekawannya sama Jokowi dan segala macam, itu jelas bahwa orang ini memang sosok yang menjadi pelaku. Nah, pada waktu 2015 Ahok menjadi gubernur, Jokowi udah menjadi presiden. Nah, Ahok dengan dengan timnya melakukan pembersihan di pasar pramuka. Tertangkap 8 orang sebagai pelaku pembuat dokumen-dokumen palsu itu. Nah, 8 orang itu dibawa ke pengadilan, divonis 2 tahun lebih. Ada yang 3 bulan, ada 2 tahun 4 bulan. Nah, itu setelah pelakunya. Jadi dokumen-dokumen itu ada di Polda. Nah, balik lagi Pak. Kalau Bapak bilang ada indikasi ijazahnya Pak Jokowi itu dugaannya palsu kan. Tapi waktu gelar perkara di Polda Metro itu bahkan Bang Roy Surya ngeliat Pak ijazahnya sendiri, Pak, ijazahnya Pak Jokowi gitu ditunjukkan gitu. Nah, itu bahkan itu kan Jokowi yang juga membantah. itu kan yang ditunjukin yang sarjana ya. Sarjana. Yang Ini yang SMA. Ini yang SMA. Jadi gini, kekuatan kami bicara tentang ijazah SMA ini adalah sesuai dengan pembicaraannya Bang Egy ya. Jadi Bang Egy itu pembelanya Bambang Tri. Terus diangkat dari bukunya Bambang Tri itu bahwa buku itu menyampaikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Di pengadilan itu tidak dibuktikan, dan di pengadilan tidak bicara tentang S1, tidak bicara tentang UGM. Jadi di yang sidang yang lama ya, ya, yang kemarin ya, yang pertama. Yang jadi pertama, ya. itu memang masih SMA. Jadi ponisnya itu tentang bahwa Jokowi tidak punya ijazah SMA. Ya. Dari situ terus Profesor Egy menyatakan ijazah SMA aja nggak punya, kok bisa punya ijazah UGM. Nah gitu. Tapi gini Pak, kalau misalnya Pak Jokowi tidak punya ijazah SMA dugaannya, itu kan waktu Pak Jokowi pengen calon jadi wali kota, bahkan sampai gubernur itu kan udah terverifikasi Pak ijazahnya beliau Pak sama pihak KPU kan, harusnya dia Nggak ada. Eko sendiri bicara pada waktu ditelepon sama Pak Taufik pada waktu baru peristiwa Pak itu. Taufik mana nih Pak? Taufik Solo, Pengacara. yang pengacara CLS ini. CLS. Nah, jadi dia bicara sama Mas Taufik itu bahwa dia tidak melakukan verifikasi karena ijazahnya itu bukan UGM, jadi ngapain verifikasi ke UGM? Nah, jadi seharusnya waktu itu Eko berharap Jokowi melakukan public expose. Jadi dia sudah kepilih menjadi wali kota, dia mengumumkan dia siapa, dari partai apa, mana keluarganya. Ternyata itu dia tidak lakukan. Jadi dia tidak melakukan verifikasi dan tidak melakukan public expose. Nah begitu, jadi kita melihatnya memang ini bodong semua. Dan itu dibuktikan oleh sidangnya KIP itu. Iya, benar. Dan nggak ditemuin. Nggak ditemuin. Kan ini tidak bisa lepas dari rangkaian awal ya, ketika dia masuk di Solo itu pakai identitas orang lain ya, Joko Widodo itu. Jadi yang pakai kacamata, berkumis, yang sudah saya ukur jarak matanya beda dengan ini. Itu kemudian sampai di Jakarta
itu mulai terkuak bahwa waktu di pendaftaran itu mulai terkuak bahwa ini orangnya beda dengan ijazahnya. Nah, ijazah yang dipakai sama di Solo, di Jakarta sama. Ya. Itu mulai terkuak, maka penelitian saya menyatakan dibuatlah ijazah palsu oleh Dian Sandi itu yang jadi objek untuk diperdebatkan. Buatlah ijazah palsu oleh Dian Sandi. Oleh Dian Sandi yang populer kedua, setelah itu kan dia hilang tuh. Ya. Itu yang jadi dibuat titik-titik lemah di ijazah itu kan, bagaimana fotonya di atas stempel dan lain-lain, sehingga itu jadi sumber penyerangan. Kalau pakai bahasa disepsi itu apa ya, pengalian isu, juga penyesatan gitu, lebih cepatnya penyesatan, agar orang tertuju pada ijazahnya, padahal yang palsu orangnya, gitu kan. Oke. Itu. Ini spekulasi yang menarik ya. Ini spekulasi atau? Oh tidak, saya tidak berspekulasi. Saya selalu merangkai pasal-pasal itu sehingga menjadi satu kesimpulan. Gitu. Karena apa? Awalnya kan saya dari awal pertanyaan, sudah pertanyaannya. Ini ada apa sih di balik kasus ijazah palsu ini kok jadi berlarut-larut? Padahal ini persoalan yang sederhana sebenarnya. Kalau dia katanya termul-termul itu negarawan, ya kan? Untuk supaya negara ini aman ya gampang saja. Ijazah saya memang bukan punya saya, atau memang ini punya saya. Kan itu selesai sebetulnya. Apa yang dibutuhkan? Bayangin berapa energi yang terkuras untuk kasus ini dari dia sendiri, ya kan? Uangnya membiayai ini yang katanya peneliti sampai di Singapura dan lain-lain. Kan kita bisa bayangkan, kita nggak terlalu bodoh lah untuk dikibulin dengan cara-cara itu, gitu Bang Refli. Jadi saya menganggap bahwa ini memang orangnya yang bukan pemilik ijazah. Bukan pemilik ijazah. Pemilik ijazahnya sesuai dengan buku alumni yang saya temukan itu adalah namanya Joko Widodo memang. Makanya kalau pihak alumni asal SMA 6 Yogyakarta. Sementara dia ngakunya kan SMA 6 Surakarta. Padahal saat itu belum ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan gitu. Dan barangkali dijadikan SMA 6 ini biar sesuai dengan dengan skenario yang mereka buat. Oh, berarti dibilang wah ini salah ketik ya. Iya. SMA 6 Surakarta bukan Yogyakarta. Iya, termasuk waktu dia ngaku bertugas di Aceh, di Kraf Aceh. Ya. Nah, itu saya menemukan beberapa bukti bahwa tidak terangkai dengan baik itu narasi-narasi yang dibangun ketika dia di Aceh. Kapan dia di Aceh, kapan dia menikah, kapan dia istrinya melahirkan anak, itu tidak terangkai dengan benar gitu. Ya, dokter bilang begitu tidak terangkai dengan benar tuh. Coba dokter sebutkan puzzle-puzzlenya itu sehingga bisa dikatakan tidak terangkai. Tahun berapa? Oh ya, itu kali itu detailnya saya nggak terlalu ini ya. Nanti ada bukti itu akan saya bawa nanti kalau memang saya sih berharap ini dibawa ke pengadilan. Itu yang saya menilai ini dicoba dihindari oleh Joko Widodo. Gimana dokter ini bicara bawa pengadilan? Nggak ada kaitannya itu di pengadilan nanti. Oh iya, dia kan menghindar ini kan dengan restorasi justice. Itu saya menilai ini cara untuk menghindar. Kalau dia menarik pengaduannya kan dia kalah. Tapi dia pengen jadi pemenang kan itu Bang. Iya, tapi kalau pengadilan itu pengadilan untuk mentersangkakan Roy Suryo untuk kayaknya itu kan enggak nyambung gitu loh. Waktu di Solo kan saya juga datang, saya lihat mana dia kan janji saya di pengadilan, enggak juga. Memang orang ini sudah pembohong, memang pembohong. Nggak bisa, ini kelainan jiwa udah pembohong ini. Oh, masa dokter pakai terminologi yang begitu? Loh, saya sudah melihat di awal ini dari sosok ini, dia orang dengan gangguan jiwa itu, yang saya lihat ada megalomania, ya kan? Waktu dia menikahkan anaknya di Medan, ya. Kalau raja yang benar itu pakai 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana. Ya, ada waham kebesaran di situ. Nah, itu tanda-tanda sudah. Terus kemudian dia selalu berbohong. Itu otomatis berbohongnya itu. Bukan dalam menutupi sesuatu, enggak, memang itu otomatis. Itu ciri khas. Terus kemudian inconsistent dalam bicara, itu ciri-ciri dari orang dengan gangguan jiwa. Luar biasa.
Jadi kesimpulannya yang punya ijazah itu Joko Widodo Ya, Joko dari Widodo. SMA 6 6 Yogyakarta. Kemudian lulusnya sarjana muda. Ya. Makanya kalau pihak Gajah Mada mengatakan ada mahasiswa saya Joko Widodo, ada memang, tapi bukan dia gitu. Itu. Gitu. Makanya waktu Yang dia sarjana muda ya. Iya, makanya waktu ada kegiatan apa waktu itu, ada reuni apa-apa gitu, ya toh, nggak mungkin mahasiswa nggak hafal himne dari kampusnya itu, nggak mungkin gitu loh, sampai tanda-tanda apa dia lain sendiri. Alumnus mana? Alumnus mana? Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oh, kalau ini Udah 40 tahun yang lalu saya tinggal, saya tetap hafal dengan saya tetap hafal himne itu di Timur Jawa Dipa Mega engkau bertahta, itu hafal sampai Oh, itu akhir. apa? Himne Universitas Airlangga saya hafal itu. Himne Gajah Mada itu nih. Saya tidak tahu dia kayaknya nggak hafal itu. Himne Gajah Mada itu ya gara-gara tadi lupa. Apa? Gimana? Saya nggak tahu kan. Aduh, gara-gara tadi saya mau nyanyikan Himne Gajah Mada. Oh gitu ya. Terdistrak saya itu. Oh gitu ya. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, Iya. ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Iya. Ya, halo Sobat Politik semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini yang selalu membawa kebenaran tanpa takut, tanpa pengaruh. Nah, teman-teman semua, siapkan diri kalian, pegang HP kalian erat-erat, ya karena apa yang akan kita bahas hari ini bukanlah gosip biasa, ya bukanlah isu-isu yang tanpa dasar, ya ini adalah fakta hukum yang sedang berlangsung, yang bisa mengguncang seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Sobat Politik, bahkan bisa dibilang ya ini bisa jadi skandal terbesar dalam sejarah kepemimpinan negara kita. Nah, kalau dulu kita hanya mendengar bisik-bisik, ya kini bisik itu sudah berubah menjadi gemuruh yang menggelegar satu persatu, pintu tertutup terbuka paksa. Dan dibaliknya, wah sobat, yang terlihat sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Nah, Sobat Politik semuanya, jangan kemana-mana, ya tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti ya saya akan ungkapkan satu hal yang paling penting yang mungkin tidak dibahas di media lain. Dan pastikan kalian tekan tombol subscribe serta loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap perkembangan detik demi detik. Nah, baik Sobat Politik, mulai dari yang paling panas duluan Sobat. Nah, pada tanggal 30 Juli 2026, ya di ruang sidang PT UN Jakarta, suasana tegang sekali. Nah, di mana pihak UGM datang dengan percaya diri, pikir mereka bandingan ini akan diterima. Nah, putusan Komisi Informasi Pusat akan dibatalkan dan mereka bisa kembali menutup rapat semua dokumen. Nah, teman-teman semua, tapi apa yang terjadi? Ya, majelis hakim bicara dengan tegas, lantang tak bisa diperdebatkan lagi. Nah, dia menyampaikan ya keberatan dari pemohon, keberatan ditolak untuk seluruhnya. Nah, berarti UGM kalah telak, tidak ada kata kemenangan di sana. Nah, teman-teman semua, artinya apa? Nah, putusan KIP yang menyatakan bahwa salinan ijazah beserta seluruh dokumen akademik Jokowi, termasuk skripsi, surat tugas dosen pembimbing, SK yudisium, beserta acara sidang, dan lain-lain, itu adalah informasi terbuka yang wajib diberikan kepada publik. Diperkuat, berlaku, harus dilaksanakan. Nah, teman-teman semua, di mana 7 dokumen itu tidak boleh lagi disembunyikan. Nah, tidak boleh lagi ada alasan rahasia institusi. Nah, tidak boleh lagi ada alasan melindungi privasi. Nah, karena ini menyangkut sosok yang pernah memegang jabatan nomor 1 di negara ini, yang dipilih rakyat berdasarkan kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dibuktikan dengan kebenaran. Nah, Sobat Politik, sekarang posisi UGM dan Rektor Ova Emilia sangat sulit. Ya, kalau mereka tetap menolak membuka dokumen-dokumen itu setelah putusan ini, ya maka mereka sendiri yang melanggar hukum. Ya, mereka sendiri yang akan menghadapi konsekuensi hukum.
bisa kena sanksi, bisa dituntut, bisa dicerat. Lalu kenapa sampai detik ini mereka belum juga membukanya? Nah, apa yang sebenarnya ada di balik kertas-kertas itu? Nah, teman-teman semua, dan ini baru awalnya ya sobat. Nah, ini yang bikin situasi semakin menyala, di mana Bu Natua Silalahi, ya pejuang kebenaran yang tak pernah tidur, tak pernah lelah, tak pernah gentar, tidak menunggu lagi. Ya, dia langsung bergerak ke 3 arah sekaligus, seperti jenderal yang memimpin pasukan menyerbu banteng kebohongan. Nah, sobat politik semuanya, pertama ya dia mengajukan perbaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di sana dia menuduh dengan tegas ya ada perbuatan melawan hukum dalam proses legalisasi ijazah yang ditunjukkan Jokowi saat mendaftar pemilu. Nah, cara berbeda, tidak ada tanggal legalisasi, format tidak sesuai. Nah, ini bukan sekedar kesalahan administrasi, nah ini dugaan penipuan bertahap. Nah, teman-teman semua, kedua, ya dia melaporkan pimpinan KPU ke DKKP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Nah, kenapa? Ya karena sejak 2014 sampai 2019, ya KPU 2 kali menerima fotokopi ijazah yang penuh kejanggalan itu dan membiarkan lolos tanpa pertanyaan serius. Nah, mereka tahu tapi diam. Ya, mereka melihat kejanggalan tapi menutup mata. Nah, itu namanya pelanggaran kode etik yang nyata. Nah, teman-teman semua, kita masuk pada ketiga. Nah, dia terus menekan UGM agar segera melaksanakan putusan PT UN. Tidak ada alasan lagi, tidak ada penundaan lagi, buka sekarang juga. Nah, teman-teman semua, bayangkan ya sobat politik, 1 orang melawan 3 institusi besar sekaligus. Dan dia tidak mundur selangkah pun. Kenapa dia begitu yakin? Ya karena dia punya bukti, ya karena dia tahu kebenaran ada di pihaknya. Dan semakin dia kejar, ya semakin kuat keyakinannya. Dan sobat politik semuanya, ya dan bukan hanya Bu Natua, ya tokoh hukum besar pun sudah mulai bicara. Di mana Hotman Paris Hutapea, pengacara nomor 1 di Indonesia, ya dikabarkan siap mengambil kasus ini. Nah, dia berkata, ya kalau ada dugaan pemalsuan dokumen negara, ya ini bukan hal main-main, ini harus diusut sampai tuntas. Nah, bayangkan sobat politik, ya kalau Hotman Paris masuk ke dalam perkara ini, ya bagaimana hebatnya persidangan nanti. Ya tidak ada tempat bersembunyi. Nah, teman-teman semua, Rasman Arif Nasution juga tidak diam, ya dia menantang dengan lantang, ya dia menyampaikan tunjukkan ijazah asli di depan publik sekarang juga. Ya kalau asli tunjukkan, ya kalau tidak jangan heran kalau rakyat marah. Nah, tantangan yang lugas, tegas, tidak berbelit-belit. Nah, sobat politik, dan belum lagi pernyataan Roy Suryo dan Dr. Tifa dan tim ahli yang sudah meneliti salinan ijazah itu dan menyebut dengan yakin 99,9% palsu. Ya, angka yang mengerikan ya kalau 99,9% palsu. Ya lalu di mana yang 0,1% aslinya? Nah, apakah ada yang asli? Sama sekali. Nah, maka sekarang saya ajukan pertanyaan ini kepada kalian semua sobat politik. Nah, mengapa Jokowi sampai detik ini diam saja? Ya kenapa tidak langsung tampil di depan kamera, tunjukkan ijazah aslinya, buka halaman demi halaman, biarkan semua orang melihat, dan tutup mulut semua orang yang meragukan. Ya kalau memang asli, itu hal paling mudah di dunia ini. Nah, cukup tunjukkan, selesai. Tapi kenapa tidak dilakukan juga? Nah, teman-teman, mengapa UGM bertahan mati-matian ya menolak membuka dokumen ini? Ya, apa yang ada di sana? Apakah skripsi bermasalah? Apakah kelulusan tidak sah? Atau ampun, dia memang tidak pernah lulus sama sekali? Nah, mengapa KPU selama 2 periode pemilu menutup mata terhadap kejanggalan yang sudah terlihat jelas bahkan oleh orang awam sekalipun? Apakah ada tekanan? Apakah ada kesepakatan diam-diam? Nah, teman-teman semua, semakin ditutup, semakin terlihat ada yang salah. Ya,
ya semakin ditunda, semakin kuat dugaan bahwa ini bukan sekedar kesalahan administrasi biasa, ya ini bisa jadi skandal pemalsuan dokumen negara yang melibatkan banyak pihak. Nah, sobat politik, ini bukan lagi soal satu orang, ya ini soal kepercayaan terhadap sistem, soal apakah kepemimpinan negara kita benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, ya soal apakah kita semua selama ini telah ditipu secara besar-besaran. Nah, jadi sobat politik, ini saatnya kita bersatu. Nah, putusan sudah jatuh, pintu sudah terbuka, pejuang kebenaran sudah bergerak, tokoh hukum sudah siap. Sekarang tinggal satu hal, apakah kita akan diam saja? Ya tentu tidak, ya kita harus bersuara. Nah, kita harus menuntut kejelasan, karena ini bukan urusan orang lain, ini urusan kita semua, ya ini urusan masa depan negara kita. Nah, teman-teman semua, jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Jadikan ini video yang paling banyak di like di YouTube. Nah, komentar di bawah apa yang kalian pikirkan. Ya, apakah ijazah ini asli atau palsu? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, teman-teman semua, jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan babak selanjutnya. Nah, karena ini baru permulaan sobat, ya babak selanjutnya pasti lebih hebat, lebih mengejutkan, lebih menggetarkan. Nah, teman-teman semua, saya pamit dulu. Dan ingat selalu, ya kebenaran mungkin terlambat, ya tapi tidak akan pernah hilang. Kebohongan bisa menutup mata selamanya, tapi tidak bisa menutup mata selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI harga mati.